Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bilangan bulat. Nah, untuk pembahasan kali ini yang pertama adalah kita akan membahas tentang bagaimana sih penulisan bilangan bulat. Nah, bisa kita ingat kembali bahwa kita kemarin kan sudah belajar tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 0 ya, bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 0, bilangan positif dan bilangan negatif. Ada pula yang dinamakan bilangan asli. Bilangan asli adalah dimulai dari berapa kemarin? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, kita bisa buat catatan ya untuk kalian agar menambah wawasan aja. Nah, bilangan asli itu mulainya dari mana tadi? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan cacah, bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Setelah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau bilangan bulat, bilangan bulat itu terdiri dari 0, bilangan positif dan bilangan negatif. Kalian sudah bisa ya menyebutkan bilangan positif itu mana saja dan bilangan negatif itu mana saja. Yang dinamakan bilangan positif itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tidak ada tanda seperti ini. Kalau negatif sudah jelas ya. Jadi negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ada tanda seperti ini ya. Sudah bisa ya, dulu kelas 4, kelas 5 sudah ada. Nah, kita akan pelajari di sini. Apabila 0 ke kanan itu bilangan apa ya? Bilangan positif. Jadi kalau bilangan positif itu ke kanan. Kalau bilangan negatif itu ke kiri. Nah, bilangan positif itu ke kanan, bilangan negatif itu ke kiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin bilangan itu ke kanan maka semakin besar nilainya. Sedangkan kalau bilangannya dari 0 ke kiri semakin negatif itu semakin apa? Semakin kecil. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi bisa kita simpulkan ya. Bisa kita simpulkan. Nah, semakin bilangannya ke kanan, semakin bilangannya ke kanan, semakin besar. Kebalikannya, semakin bilangannya ke kiri, maka semakin kecil. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Semakin ke kanan semakin besar, semakin kiri semakin kecil. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kalau kita sudah tahu, jadi bilangan itu semakin ke kanan itu semakin besar, kalau ke kiri semakin kecil. Nah, sekarang kalau sudah tahu seperti itu, nah kita akan belajar kembali ya. Dulu mungkin sudah pernah, jadi mungkin ini ulasan saja. Misalkan nanti kalian ketemu soal tentang lawan. Nah, apa itu lawan? Lawan itu adalah ya lawan ya. Lawannya kanan apa? Kiri. Lawannya besar apa? Kecil. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, contoh ya. Contoh. Lawan dari min 5 atau negatif 5 ya. Lawan dari negatif 5 adalah siapa?
Nah, gampang ya. Kita bisa lihat negatif 5 di sebelah kiri. Lawannya pasti di sebelah kanan. Siapa? 5, pasti 5. Karena tidak ada tandanya artinya dia positif 5. Seperti itu. Nah, misalkan lagi ada soal lawan dari 100 misalkan. Siapa lawan dari 100? Ya sama saja. Kalau di sini nggak ada tandanya, berarti artinya positif. Berarti lawannya apa? Negatif. Negatif berapa? Ya tetap negatif 100. Yang ini letaknya di kanan, yang ini letaknya di kiri. Nah, seperti itu. Nah, mudah ya, seperti itu saja. Jadi untuk soal lawan itu hanya masalah positif dan negatif, tapi angkanya tetap sama. Nah, seperti itu. Terus bagaimana Bu kalau kita ada menemui soal yang misalkan disuruh misalkan membaca atau disuruh menuliskan bilangan. Nah, bagaimana kalau menuliskan bilangan? Biasanya nanti itu ketemu soal yang seperti ini. Ada angka gini misalkan. Nah, dibaca seperti itu. Nah, gimana kita kalau membaca? Kalau membaca kan pakai lisan ya. Biasanya kita disuruh menuliskan pakai kata-kata seperti itu. Nah, kalau di sini ada tanda seperti ini ya, berarti kita tulis ini apa? Bilangnya negatif. Berarti kita tulis negatif. Nah, kita setelah negatif ini angkanya kita sebutkan, berarti kita baca 905. Juga kita tulis 905. Nah, cukup seperti ini. Nah, jadi misalkan ada soal seperti ini dibaca negatif 905. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi mungkin kalau nanti ada UAS atau PTS biasanya nanti ada soal seperti itu. Jadi kalian bisa menuliskan seperti ini. Nanti angkanya beda-beda ya, bervariasi tergantung nanti soalnya seperti apa. Oke. Nah, untuk masalah penulisan bilangan bulat mungkin ini hanya mengingat kembali ya. Jadi ini kelas 6 kita mengingat kembali. Kemarin mungkin kelas 5, kelas 4 kalian sudah pernah. Jadi mungkin ini mudah ya, mudah sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang membandingkan. Nah, coba. Nah, di sini Bu Guru sudah punya garis bilangan ya. Garis bilangan di sini kan ada panahnya ya. Kenapa Bu kok ada panahnya? Karena apa? Karena bilangan ini tidak terhingga sampai tidak terhingga. Jadi kenapa kok di sini ada panahnya? Ya memang karena angka di sini ke kiri tidak terhingga, ke kanan juga tidak terhingga. Jadi pusatnya adalah 0 ini. Nah, seperti itu. Nah, jadinya kita akan tahu ya untuk membandingkan dua bilangan atau mengurutkan mana yang besar mana yang kecil. Tadi kita sudah tahu ya, semakin bilangannya ke kanan tadi apa? Semakin besar ya. Nah, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada soal membandingkan ataupun mengurutkan, kalau kalian sudah memahami mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kalian akan mudah. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan dulu. Membandingkan. Oke, kurang G ya. Membandingkan. Oke. Kita bandingkan dulu ya. Misalkan langsung contoh soal saja. Contoh yang pertama, misalkan ada angka, kita ambil dari sini saja ya. Misalkan ada negatif 4 sama negatif 10. Nah, kira-kira kalau ada negatif 4 sama negatif 10 ini besar yang mana ya? Biasanya kalau membandingkan itu kalian disuruh mengisikan tanda seperti ini. Ini kalau enggak begini, kalau enggak ya begini. Nah, ini dulu istilahnya caplok-caplokan ya. Mana yang besar, itu yang dimakan ya. Jadi angka yang besar itu arahnya mulutnya ke
angka yang besar itu tadi. Nah, jadi misalkan di sini negatif 4 sama negatif 10. Kita lihat negatif 4-nya di mana? Nah, negatif 4 ini. Negatif 10 mana? Oh, ini. Nah, tadi semakin ke kanan ya. Kanan itu artinya semakin besar. Kita bisa tuliskan gini aja biar mudah. Kanan. Yang kini kiri. Kiri semakin kecil, kanan semakin besar. Nah, jadi negatif 4 sama negatif 10 kira-kira itu besar yang mana? Nah, negatif 4 ternyata letaknya sebelah kanannya negatif 10 ya. Jadi lebih besar negatif 4. Kalau lebih besar negatif 4 maka mulutnya mengarah ke negatif 4. Jadinya seperti ini. Nah, gitu. Artinya negatif 4 itu nilainya lebih besar daripada negatif 10. Oke. Contoh soal lagi biar kalian lebih mudah. Ada negatif 1 sama 4 misalkan. Nah, gini, negatif 1 sama 4. Negatif 1 mana? Negatif 1 ini ya. Nah, 4 mana? Oke, kita bisa tahu lebih kanan siapa letaknya. Nah, tentu saja lebih kanan 4, sehingga tandanya yang dimakan siapa? 4, mulutnya menghadap ke 4. Nah, seperti itu. Mudah ya? Jadi kesimpulannya, misalkan kalian menemui dua bilangan negatif, jadi meskipun dia angkanya lebih besar, maka belum tentu dia angkanya juga lebih besar ya. Jadi intinya itu biasanya yang mungkin perlu dijadikan patokan, misalkan semakin angkanya besar jika itu negatif ya. Jika angka negatif kayak gini ya, contohnya ada 4, ada 10. Jangan kalian lihat angka 10-nya, tapi lihat tandanya. Semakin dia besar ya, kalau angkanya negatif semakin besar itu justru angkanya lebih ke kecil. Jadi jangan lihat angkanya, tapi juga lihat tandanya. Misalkan lagi ada contoh yang ketiga, 0 sama negatif 12 misalkan. Nah, kira-kira besar siapa? Antara 0 sama negatif 12. Nah, 0. Kenapa kok 0? Karena letaknya lebih di sebelah kanan ya kan? Kanan ini di kiri. Nah, otomatis 0 lebih besar daripada negatif 12. Otomatis 0 dimakan. Nah, seperti ini ya. Jadi tandanya menghadap ke 0. Seperti itu ya. Jadi jangan terkecoh dengan angkanya, tapi lihat tandanya dan lihat letaknya. Letaknya di mana? Seperti itu ya. Bisa? Oke, pasti mudah sekali. Kita lanjutkan ke materi mengurutkan. Kalau kalian sudah bisa membandingkan, pasti bisa mengurutkan. Nah, mengurutkan ini juga mudah sekali. Langsung contoh soal saja ya. Contoh. Misalkan contoh yang pertama, Bu Guru punya angka 3, 0, negatif 7, 1, negatif 2, negatif 5, misalkan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah urutkan dari yang terkecil misalkan. Nah, kalian disuruh mengurutkan dari urutan yang paling kecil. Yang terkecil artinya yang paling kecil. Coba kita lihat dari urutan garis bilangan ini ya. Jadi yang paling kecil artinya dia letaknya di sebelah kiri. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, kita bisa lihat 3. 3 mana 3? Ini 3. Nah, kita bisa lihat 3. Kita tandai aja. 0 mana 0? 0 ini. Terus negatif 7 mana? Ini. Terus 1 ini. Kemudian negatif 2 ya. Negatif 2 mana? Ini. Negatif 5 ini. Nah, bisa kita urutkan dari yang paling sebelah kiri. Mana? Oh iya, negatif 7 ini ya. Berarti dia yang paling kecil di antara semuanya. Setelah negatif 7 siapa lagi?
negatif 5. Kemudian siapa lagi jalan ke sini lagi? Oh iya, negatif 2. Kemudian setelah negatif 2 urutannya siapa lagi? 0. Kemudian siapa lagi? Ya, 1. Kemudian siapa lagi? 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek ya jumlahnya. Soalnya ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah jumlah yang kita kerjakan juga ada 6 angka? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti sudah selesai dan sudah cocok. Mau contoh lagi? Satu lagi ya. Oke, contoh yang kedua. Misalkan ada negatif 4, 0, 3, 7, 5, negatif 10. Nah, urutkan dari yang terbesar sekarang. Nah, dari yang terbesar. Kalau dari yang terbesar, otomatis kita urutkan dari yang sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat negatif 4 mana, kita kasih tanda ya. Negatif 4 ini. 0 mana? Oh, 0 ini. 3 mana? Ini. Kemudian 7. Oh, ini. Kemudian 5. Ini. Negatif 10 terakhir. Oke. Nah, kalau urutan dari yang terbesar, maka kita urutkan dari yang sebelah kanan, karena letaknya semakin ke kanan semakin nilainya besar. Nah, berarti siapa yang paling besar ya? Dari yang sudah kita tandai tadi, tuh 7. Kita tulis pertama, habis itu 5. Setelah itu siapa? Oh, 3. Setelah itu siapa? 0. Setelah 0 siapa? Oh, negatif 4. Setelah itu siapa? Negatif 10. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai. Mudah ya. Jadi kalian hanya perlu tahu ya, untuk membandingkan, mengurutkan itu kita harus tahu letaknya ya, mana yang kecil, mana yang besar. Jadi kalau kita sudah memahami letaknya, sudah tahu mana yang besar, mana yang kecil, insya Allah bisa. Dan jangan lupa hati-hati dan teliti. Oke? Cukup sekian ya materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa ya. Jadi nanti habis ini ada tugas ya, ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan untuk mengetes pemahaman kalian. Oke, cukup sekian dari Ibu Guru. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.